Momen berkaca-kaca, Coach Sintayong meminta maaf hingga datangi para pemain timnas Korea Selatan U23. Korea Selatan akui menyesal dan sadar terkena karma. Momen membanggakan tim senior rayakan kemenangan timnas Indonesia U23. Media Qatar tak berhenti siarkan kemenangan timnas Indonesia U23. Martin Paes tak ketinggalan ikut rayakan kemenangan timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong mengutarakan permintaan maafnya karena menjadi sosok yang mengantarkan timnas Indonesia U23 merusak rekor penampilan beruntun Korea Selatan di ajang Olimpiade, di mana Korea Selatan selalu tampil di Olimpiade sejak Olimpiade 1988 hingga Olimpiade 2020 di 2021. Namun untuk Olimpiade Paris 2024 mereka tak lagi bisa ikut serta karena sudah bertekuk lutut di hadapan timnas Indonesia U23. Usai pertandingan tersebut, Coach Sintayong mengucapkan permintaan maaf kepada rakyat Korea karena menjadi sosok yang memutus rekor apik tim gingseng itu di Olimpiade. Selain itu, Coach Sintayong juga menyebut mimpi besar lainnya, yaitu ia ingin membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Saya meminta maaf bahwa saya merusak rekor tersebut. Mimpi saya untuk sepak bola Indonesia adalah membawa tim tampil di Piala Dunia bila kami bisa melanjutkan perjalanan di babak ketiga di masa depan, tutur Coach Sintayong. Coach Sintayong juga menekankan bahwa ia bekerja keras untuk meningkatkan kualitas dan nama Indonesia di dunia sepak bola internasional. Saya benar-benar meminta maaf pada rakyat Korea Selatan. Kompetisi sangat ketat dan saya meminta maaf karena menimbulkan masalah. Bagaimanapun saya juga bekerja keras untuk meningkatkan kebanggaan timnas Indonesia, ujar Coach Sintayong. Seusai pertandingan, beredar cuplikan video di mana Coach Sintayong terlihat senang bercampur sedih atas capaian asuhannya itu. Bahagia dengan meraih kemenangan, Coach Sintayong terlihat langsung berjalan mendatangi para staf pelatih dan juga para pemain Korea Selatan U23. Dalam kesempatan itu terlihat cukup terharu di mana sikap heroik sang pelatih mampu membangun pelajaran berharga dimanapun kita berpijak. Keberhasilan Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024 ini turut dirayakan para pemain timnas Indonesia senior. Ya, timnas Indonesia U23 menang 11-10 atas Korea Selatan pada babak adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar. Dalam hal ini, euforia kemenangan Garuda Muda juga dirasakan para pemain senior yang berkarir di luar negeri. Ragnar Oratmangun, Jay Isa, Tom Haye, dan Sen Petinama terpantau nonton bareng laga Korea Selatan versus Indonesia secara daring. Melalui unggahan Instagram story Ragnar Oratmangun, semuanya berteriak dan mengepalkan tangan ketika tendangan penalti Pratama Arhan meluncur ke pojok gawang menandakan kemenangan skuad tim merah putih dalam laga itu. Ya, dalam kesempatan itu tampaknya semuanya riang gembira melihat pemain muda timnas Indonesia berhasil mengalahkan calon juara turnamen ini. Dalam hal ini tentu sangat menguntungkan bagi tim merah putih, mengingat dengan kekompakan mereka ini akan berdampak besar pula bagi mereka bila di lapangan nanti. Timnas Indonesia selanjutnya tinggal menunggu pemenang laga Uzbekistan versus Arab Saudi yang baru berlangsung malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Calon kiper keturunan Indonesia yaitu Martin Paes terlihat terciduk ikut merayakan kesuksesan timnas Indonesia U23 saat mengalahkan Korea Selatan. Euforia keberhasilan timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain dan masyarakat di Indonesia semata. Calon pemain keturunan Indonesia yaitu Martin Paes rupanya juga ikut merayakannya. Hal itu diketahui dari unggahan Martin Paes di akun media sosial Instagram pribadinya. Martin Paes membagikan momen sukacita kelolosan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 usai menyingkirkan Korea Selatan via Instagram Story. Dalam unggahannya, ia menuliskan takarir yes berserta 3 emoji tepuk tangan. Jika dilihat dari postingannya, Martin Paes disinyalir menonton pertandingan secara online dalam laga yang berlangsung itu. Ya, unggahan itu bisa diartikan jika Martin Paes turut senang dengan kemenangan yang diraih oleh skuad Garuda Muda.
Timnas Indonesia U23 kembali mengukir sejarah dengan melaju ke babak semifinal setelah menumbangkan kekuatan sepak bola Asia yaitu Korea Selatan. Media asal Qatar Tribun merilis kabar yang mengapresiasi kegiatan dan semangat juang tim asuhan Coach Shin Tae-yong. Indonesia mengejutkan Korea Selatan. Mereka meraih kemenangan adu penalti 11-10 setelah bermain imbang 2-2 untuk memastikan tempat bersejarah semifinal di Piala Asia U23 di Qatar 2024, tulis Qatar Tribun. Qatar Tribun juga menyebut kekalahan ini sebagai pukulan telak bagi Korea Selatan yang selalu menjadi kekuatan di level Asia dan mengakhiri harapan mereka untuk lolos ke Olimpiade untuk 10 kalinya. Ya, diketahui timnas Qatar U23 sendiri saat ini sudah resmi dinyatakan out dari pegelaran Piala Asia U23 2024 ini, di mana timnas Qatar harus bertekuk lutut ke timnas Jepang yang dihelat tepat malam kemarin. Media Korea Selatan kabarnya kali ini tidak hanya membahas mengenai timnas Indonesia U23, akan tetapi juga menyoroti 9.000 suara untuk Coach Shin Tae-yong selaku pelatih skuad tim Merah Putih. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi topik perbincangan hangat, di mana kelolosan timnas Indonesia U23 ditentukan lewat kemenangan atas Korea Selatan melalui adu penalti. Kemudian Coach Shin Tae-yong akhirnya meloloskan tim asuhannya berkat kemenangan 11-10 pada adu penalti. Kemenangan ini tentu menjadi topik yang ramai dibahas di negara asal pelatih timnas Indonesia tersebut yaitu Korea Selatan, di mana media Korea Selatan menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U23 mengalahkan salah satu tim terkuat pada Piala Asia U23 tahun ini. Selain itu, media Korea Selatan ternyata juga memperhatikan dukungan yang masif untuk Coach Shin Tae-yong. Dilansir dari OSIN, ada 9.105 penonton yang menyuarakan nama Coach Shin Tae-yong dengan semangat. OSIN menganggap hal tersebut sebagai sebuah penghormatan terbaik untuk Coach Shin Tae-yong. Selain itu, melansir dari bolasport.com, media asal Korea Selatan lainnya yaitu Football List ikut memberikan komentar terkait Coach Shin Tae-yong. Football List juga menjuluki Coach Shin Tae-yong menjadi God Tae-yong yang mereka tuliskan dalam judul artikelnya. Dalam hal ini, mereka mengakui bahwa Korea Selatan salah langkah saat melepas Coach Shin Tae-yong pasca kegagalan di Piala Dunia 2018. Seharusnya mereka memberikan waktu dan ruang agar sang pelatih bisa membangun skuad dengan lebih baik. Sementara itu, saat ini Coach Shin Tae-yong menjadi sosok yang terhormat di Indonesia dan bebas melakukan eksperimen untuk membangun tim. Shin adalah talenta yang kami lihatkan dengan terburu-buru. Indonesia di sisi lain telah memberikan banyak waktu. Indonesia mempercayakan Shin untuk menangani tim senior dan juga tim kelompok umur, tulis media tersebut. Football List menilai bahwa pelatih berusia 53 tahun ini sukses memberikan hukuman pada Korea Selatan. Bersama Garuda Muda, Coach Shin Tae-yong seolah memberikan pesan bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Shin menggambarkan pertandingan perempat final melawan Korea Selatan sebelum pertandingan sebagai nasib yang menyedihkan dan memang benar, karena Korea Selatan kalah dari tim yang ditinggalkan oleh pemimpinnya 6 tahun yang lalu. Bukan hanya hasilnya, tetapi juga isi dari kekalahan tersebut, jelas media tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.